Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3 poin. 1. Perangkat keras komputer. 2. Perangkat lunak komputer. 3. Pengguna. 1. Perangkat keras komputer. 1. Komponen perangkat input. Perangkat input komputer atau perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. A. Keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan input atau pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus. B. Mouse. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Mouse terdapat beberapa kasus di mana kalian harus memindahkan sebuah elemen, berkas atau file ke dalam suatu tempat. C. Touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse yang untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor. D. Scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan di memori komputer. 2. Komponen perangkat output. A. Monitor. Monitor adalah sebuah output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar di display pada sebuah layar dan dapat dilihat oleh pengguna. B. Printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks atau gambar untuk cetakan lembar pada kertas. D. Proyektor. Proyektor atau proyektor merupakan alat yang bisa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dibuka dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada di monitor. D. Speaker. Speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. 3. Komponen perangkat proses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan. A. Central Processing Unit atau CPU. CPU ini layaknya otak dari sebuah komputer. Dalam mainboard atau motherboard terdapat sirkuit tunggal terintegrasi atau single integrated sirkuit yang disebut dengan microprocessor di dalam CPU. B. Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory atau RAM adalah tempat di mana di dalam komputer sistem operasi, program, aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. C. Video Graphic Array atau VGA. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar apapun jenis perangkat keras VGA-nya. Kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. D. Motherboard. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Motherboard juga dapat terbagi sebagai single prosesor atau dual prosesor. 4. Komponen perangkat media penyimpanan. Komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain. A. Hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk penyimpanan data pada sebuah komputer. Hard drive ini memiliki jenis sebagai berikut. 1. Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. PATA menggunakan kabel 40 atau 80 kawat dengan konektor 40 pin, di mana 40 kabel kawat yang digunakan dalam hard disk lebih tua dan cenderung lebih lambat. 2. Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Perbedaan utama antara hard disk jenis SATA ini lebih kecil dan tipis dibandingkan dengan PATA sehingga lebih fleksibel bentuknya. 3. Solid State Drive SSD. Saat ini jenis hard drive terbaru yang sangat populer adalah jenis SSD. Perbedaan SSD adalah jenis sebelumnya adalah hard drive yang satu ini tidak terdiri dari komponen yang bergerak. B. Optical Drive. Optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. D. USB Flash Memory. USB Flash memori alat penyimpanan data memori kita tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. B. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital. Perlu diketahui perangkat lunak juga
A. Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan terutama bagi pengguna di Indonesia. B. Linux. Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. D. Matos. Matos adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, INC. 2. Aplikasi penjelajah internet. Berikut beberapa aplikasi penjelajah internet yang bisa kalian gunakan. A. Microsoft Edge. Microsoft Edge adalah perangkat situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan perangkat ribet internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. B. Google Chrome. Google Chrome adalah perangkat sistem web yang dikembangkan oleh Google. C. Safari. Safari adalah browser web open source sebagian berbasis WebKit yang dikembangkan oleh Apple. D. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox atau Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firefox adalah perangkat situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. 3. Aplikasi persuratan aplikasi. Persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kalian mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi berikut. A. Gmail. Gmail adalah layanan email yang disediakan oleh Google pada 2019 yang memiliki 1,5 pengguna aktif di seluruh dunia. B. Yahoo. Yahoo merupakan penyedia surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan penggunanya. Penyaing utama Yahoo Mail ialah Windows, Hotmail, Gmail, dan AOL Mail. C. Pengguna. Pengguna atau disingkat dari brainware adalah sebuah istilah yang biasa digunakan untuk seseorang manusia yang berinteraksi dengan komputer. Komponen pada komputer sendiri dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diinginkan oleh manusia. Bagaimana sebuah mesin dapat bekerja adalah karena ada manusia yang menggunakannya. 1. Fungsi pengguna. Fungsi pengguna pada sistem komputer meliputi A. Administrator. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki jaringan komputer dalam pengelolaan informasi terhadap data pekerjaan mereka, maka seseorang yang memiliki kemampuan yang sesuai dapat menjadi seorang administrator guna dapat mengelola suatu sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. B. Programmer. Dengan berkembangnya teknologi di masa ini, saat ini banyak sekali perusahaan atau organisasi memerlukan seseorang yang mampu mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi guna dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di organisasi tersebut. C. Operator. Operator adalah orang yang bekerja dalam menggunakan dan merawat perangkat lunak atau aplikasi yang telah dikembangkan oleh programmer. 2. Komponen pengguna. Komponen pengguna dibagi menjadi 2, di mana memiliki tugas dalam pengelolaan dan pengoperasian setiap elemen pada komputer. A. Teknisi perangkat keras. Seorang teknisi perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware engineer memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang perangkat keras komputer. B. Teknisi perangkat lunak. Pekerja di bidang ini memiliki tugas dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak atau memperbarui guna memenuhi kebutuhan kegiatan pekerjaan yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. 3. Contoh pengguna setelah mengetahui tentang fungsi dan komponen pengguna berikut adalah dan penggunanya. PDB Department. Seorang Electronic Data Processing atau disingkat PDB Department memiliki tugas untuk mengelola data yang bersifat komersial pada perusahaan dengan menggunakan sistem elektronik otomatis. Netter adalah sebuah sebutan kepada pengguna yang secara individu atau kelompok melakukan pencarian informasi melalui internet. Sistem jaringan atau biasa disebut dengan network system adalah sebuah media yang biasa digunakan untuk menangani jaringan. Sebagai contoh, biasanya pada sebuah perusahaan agar masing-masing pekerjaan pada setiap divisi atau pekerjaan antar pegawai dapat terhubung, maka peran sebagai sistem jaringan ini mampu menjabatainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.